Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga jemaat dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ketiga setelah Epifanias hari ini dengan topik Minggu Allah tempat perlindungan kita. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 74. Marilah kita bersukacita. Marilah bersukacita, umat Kristen nyanyilah. Mari puji Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Yesus memanggil semua, datanglah kepadanya. Tuhan Allah menerima kita menjadi anaknya. Tuhan Yesus Raja kita, penguasa semesta. Dalam naungan tangannya semua ciptaannya. Apa yang difirmankan kan terjadi semuanya. Karya keselamatannya bagi umat manusia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah
hidup bahagia abadi. Dengarlah hukum Taurat dalam ibadah minggu kita hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 28 ayatnya yang 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Beri tandaku, telitilah lubuk hatiku, dan ujilah, ingatkan aku di jalanku. Sungguh Tuhan, Kau kenal diriku, kasihanilah diriku dan kelakuanku. Ku tahu Tuhan, sering ku sesat di jalanku. Ampunilah ya Tuhan dosaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah
Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu hari ini, yang tertulis Markus 1 ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayat 45. Mari kita baca secara responsoria. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu dan pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya mendaki kita, Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa.
Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini, ibadah Minggu ketiga setelah Epifanias. Nas hari ini dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat ke-13. Saya akan membacakannya kepada kita, mari kita ikuti bersama. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Sela. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, perlindungan dan keselamatan adalah dambaan setiap manusia. Sedemikian pentingnya perlindungan dan keselamatan itu, sehingga manusia rela mengorbankan waktu dan biaya yang besar untuk memperolehnya. Dengan adanya perlindungan dan keselamatan, manusia bebas dari segala bentuk mara bahaya yang mengancam kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, khotbah ini berbicara tentang perlindungan dan keselamatan. Hal ini tidak hanya berbicara keselamatan jasmani dan duniawi, tetapi lebih dari itu, keselamatan rohani dan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud ketika ia mengalami masa sulit dalam kehidupannya. Saat itu ia tengah melarikan diri dari kejaran Absalom anaknya yang ingin merebut kekuasaannya. Dalam masa pelariannya itu, Daud merasa takut dan pastinya begitu sedih karena Absalom adalah putra Daud yang sangat ia kasihi. Dalam ayat 2-3 dan ayat 6-7 terdapat kata-kata yang diulang, yaitu kata gunung batu dan kota benteng. Seperti yang kita ketahui bahwa benteng melambangkan sebuah pertahanan dan tempat untuk berlindung, sedangkan gunung batu melambangkan sebuah kekuatan. Jadi ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan benteng, dia mau menyatakan bahwa Allah adalah kekuatan dan tempat berlindung baginya. Tempat perlindungan pastilah memberikan ketenangan. Itulah sebabnya Daud mengatakan,
hanya dekat Allah saja aku tenang. Percaya atau beriman berarti senantiasa menyerahkan hidupnya ke dalam perlindungan Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun. Mesti situasi yang kita hadapi tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan kehendak kita secara manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Daud menyadari bahwa di dalam perjalanan hidupnya tidak terlepas dari kecemasan, kesulitan, kesusahan, pergumulan, dan penderitaan. Tetapi dia tetap merasa tenang dan nyaman karena dia tetap percaya, berharap, bergantung, dan mengandalkan Allah. Dia yakin bahwa Allah tetap menyertai, melindungi, memelihara, dan memberkatinya. Khotbah kita saat ini merupakan Mazmur Daud yang merupakan ungkapan iman Daud akan betapa besar perlindungan Allah di dalam kehidupannya sebagai seorang raja, juga sebagai orang yang berkuasa dan kaya. Daud tidak mengandalkan kuasa dan hartanya, tetapi Daud tetap mengandalkan kuasa dan perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam hidupnya, Daud mengakui Allah itu adalah keselamatan dan tempat perlindungannya. Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh manusia untuk percaya itu dan tidak jatuh kepada perbuatan pemerasan dan perampasan, karena Allah akan menuntut manusia sesuai dengan perbuatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh perikop ini, yaitu dari kesaksian hidup Raja Daud, di mana Allah menjanjikan perlindungan dan keselamatan bagi kita orang percaya. Oleh karenanya, janganlah kita mencari perlindungan dan keselamatan di luar Allah. Daud tidak mengandalkan harta dan kuasa di dalam kehidupannya. Kita juga jangan mengandalkan kuasa, harta, dan daya pikiran kita secara manusia. Orang percaya tidak boleh hidup dalam kekerasan dan pemerasan. Artinya, kita harus hidup di jalan yang berkenan dengan kehendak Allah. Sebagaimana Raja Daud yang menyaksikan bahwa Allah adalah gunung batu dan kota pertahanan dalam hidupnya, dan itu semata karena iman percayanya. Mari kita membuktikan bahwa Allah adalah gunung batu dan kota pertahanan bagi kita dengan iman melalui perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami agar kami mampu seperti Daud selalu menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah kami, benteng pertahanan dan gunung batu kami, dalam kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Karenanya Bapa di surga, mampukan kami agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tapi kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Agar berkat-berkat-Mu Tuhan selalu kami lihat dan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa buat aktivitas kami. Berkatilah kami Tuhan untuk menjalani hari hidup kami. Ajari kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, Engkau angkat sakit penyakit mereka, Engkau pulihkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka dengan kuasa mujizat-Mu. Dan teguhkan iman percaya mereka, tiada yang mustahil bagi-Mu. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Tuhan, Kau selalu topang iman percaya mereka agar tidak jatuh, tapi selalu berpengharapan akan pertolongan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan, Kau berikan umur panjang, kesehatan, dan Kau buka hati mereka
agar selalu mengucap syukur semua itu karena berkat kasih kemurahan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Kau berkati anak-anak kami seluruhnya, agar mereka Tuhan dalam apapun kehidupan mereka, dalam tumbuh kembang iman anak-anak kami Tuhan, juga dalam proses pendidikan anak-anak kami, Kau Tuhan selalu berikan hikmat bijaksana. Kau tuntun dengan Roh Kudus agar mereka selalu hidup berkenan di hadapan. Kami juga berdoa buat pelayan demi pelayan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Kau berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang memberitakan firman-Mu, yang melaksanakan tugas pelayan tengah gereja-Mu. Juga Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang menerima, mendengarkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga berkat-berkat-Mu selalu nyata, dan kami boleh menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah gunung batu dan juga tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa, kuduskan kami dari dosa kesalahan kami, sehingga kami layak menerima berkat kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setiamu tiada bertara, di kala suka atau duka pun. Kasih setiamu yang Kau curahkan menyelamatkan seluruh hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu Kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita, Tuhan bersama kita. Shalom.